Bentar, ini syuting itu sebenarnya udah di tahun lalu sebelum aku ke US. Mas entah. Lupa deh. Aku lupa. Seingat aku, Seingat kamu aja, Kak. syuting itu sekitar 2 mingguan. Karena kita udah reading dulu beberapa hari sebelumnya, jadi udah dipatengin sebelum kita syuting. Bahkan di reading pun kita udah tes adegan juga, tes take dengan tes cam segala macam, semuanya udah di prepare sebelum kita syuting. Makanya pas proses syuting tuh jauh lebih cepat. Paling kendala maksimal cuma di cuaca doang. Jangan main film horor apa sih? Ini udah syuting yang Kelima ya. Tadi aku bilang, aku tuh suka banget nonton film horor dari aku kecil. Aku suka banget film horor, thriller, misteri. Jadi saat dapet tantangan main film horor tuh aku ngerasa kayak aku mencoba pengalaman yang mungkin di dunia nyata nggak akan pernah aku alami, karena emang aku bukan tipikal yang sensitif dan nggak yang bisa melihat kayak gitu-gitu, dan aku juga nggak banyak bergaul dengan hal-hal yang berbau tak kasat mata. Tapi aku suka banget nonton itu dari kecil, karena waktu kita zaman-zaman masih kecil banget, mamaku tuh hobi nonton film horor dan aku selalu dibawa sama mama. Akhirnya dari yang takut sampai akhirnya enjoy, dan aku tuh ke bioskop cuma demi nonton film horor mostly. Makanya saat ditawarin film horor, aku bisa lebih excited milih film ini dibandingkan film drama misalnya gitu. di lokasinya sendiri ada pengalaman mistis juga nggak sih? Sampai takut tadi katanya mau ke kamar mandi. Mungkin takutnya karena yang tadi dibilang itu kan kayak nggak ada lampu, bener-bener udah gelap, dibangun dari tahun 1800-an ya kan, terus emang bentuknya agak-agak udah lapuk-lapuk, udah usang. Jadi ya makanya pas aku syuting ya berasa lah hawa-hawa kayak gelap, toiletnya hitam, terus agak jorok, jauh di pojok sana. Makanya membuat aku jadi agak-agak serem-serem juga ya, apalagi kita sering syuting sampai malam. Dan untungnya aku nggak gitu sensitif, jadi walaupun misalnya ada orang yang bilang, oh iya di daerah sini suka ada sesuatu, di sini suka ada cewek yang nunggu, aku kayak positive thinking aja pokoknya. Udah yang penting syuting, take, abis itu balik ke base camp. Tapi tipe yang penakut atau gimana sih? Aslinya iya sih, lumayan penakut. Kayak aku penasaran, aku suka kayak ikut-ikutan mencari, kayak orang-orang cerita, aku mencari tahu kebenarannya. Tapi kalau seandainya dinampakin ya aku termasuk yang orang kabur pertama gitu. Tapi ada rasa penasaran pengen lihat sekali aja gitu. Enggak sih, nggak pengen. Kayak udah cukup di film aja. Ya, tapi ada perasaan kayak bulu bergidik atau perasaan kayak gitu guys, suka kalau di tempat Pas kita lagi syuting mungkin pas yang ngelihat hantunya kali ya, karena hantunya tuh digambarkan sesuai dengan gambaran yang selama ini Mas Antot lihat. Karena Mas Antot tuh pertama kali ngomong sama kita ketemu di Reading ngomong gini, biasanya kalau film horor tuh hantu itu aslinya nggak kayak gitu kalau bener-bener dilihat sama anak indigo. Jadi yang dia bikin sosok yang belum ditampilkan di situ itu sesuatu yang emang dia beneran pernah lihat bentuk-bentuk seperti itu. Makanya pas jadi tuh kita yang kayak, ih udah deh ditawarin juga nggak pengen lihat deh, kayaknya cukup lihat di film aja gitu. Selama syuting film horor tuh ada nggak sih teman-teman cast yang suka iseng nakut-nakutin gitu? Paling iseng cuma Emir ya. Itu Gimana orang tuh iseng? mungkin ya dia lebih yang kayak isengnya ya tiba-tiba jokes horor atau apa yang kayak gitu loh, yang kayak ini orang bener-bener. Dan selebihnya kita semua untungnya kayak kompak, yang kayak maksudnya yang cewek-cewek juga enggak, kita nggak mau ngomongin hal yang aneh-aneh saat syuting karena emang udah dikasih tahu dari awal kita masuk ke tempat yang sekarang kata jadi cagar budaya ini, katanya jangan ngomong hal-hal yang jorok, jangan ngomong hal-hal yang nggak bener, yang gimana, yang nggak baik, karena banyak yang sering kesurupan kata di daerah situ. Ada tantangan sendiri nggak sih kalau kan naikin berat badan? Kalau di sini enggak sih, untungnya enggak, karena nanti nonton aja, karena kan belum yang sampai melahirkan gimana. Ini kan kayak newly wedding kayak couple yang baru banget menikah, jadi ya belum yang signifikan banget. Kalau buat aku pribadi, peran di karakter horor yang di film horor yang kali ini aku mainkan itu emang lebih kayak relate dengan kehidupan sehari-hari, lebih kayak ya karakter manusia pada umumnya lah, bukan sesuatu yang lebay atau cuma ada di drama-drama film. Tantangannya ada nggak sih dalam action mungkin? Mungkin lebih kayak yang itu. Kalau tantangan di film horor tuh bagi aku lebih ke actionnya, saat kita ngelakuin adegan-adegan bersama sesuatu yang tak kasat mata, dan mungkin kita belum pernah punya pengalaman itu, jadi kita harus punya imajinasi dan harus punya kekompakan antara
DOP, sutradara dan juga pemain untuk ngasilin jump scare atau menghasilkan shot-shot yang meyakinkan penonton. Karena kalau syuting film horor kan terang-terang aja, tapi kayak pemain harus beneran seakan-akan takut padahal terang, banyak orang gitu. Itu serunya sih. Iya, tadi kan dibilang kamu kayaknya kurang pantas untuk main film horor. Sempet udah nggak sih denger Iya, soalnya kan kadang-kadang ada aja kan yang kayak misalnya kan mungkin ada orang yang berpendapat kalau mereka udah terbiasa melihat aku main di drama romance, terutama dari dulu kan aku sering banget dapat peran remaja kan, jadi anak SMA. Jadi saat tiba-tiba aku mendapatkan peran horor yang lari-lari kotor-kotoran tuh orang pasti akan kayak kok tetap cantik aja sih, kayak aku kayak ya terus gimana ya, terus harus gimana lagi, padahal juga makeup aku yang gitu-gitu aja, nggak yang makeup berlebihan dan harus on point all the time. Tapi ya mungkin membuat orang kayak bagusan romance ya, bagusan drama deh. Tapi kalau buat aku pribadi ya kan setiap orang berhak berpendapat apapun. Cuma kalau kita sebagai aktris saat diberikan tawaran kita cuma berusaha melakukan yang terbaik. Kalau masalah fisik itu kan pemberian Tuhan ya, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Tapi tetap cantik, on the point itu yang tadi Wilna bilang. Jadi keuntungan atau ada juga nih minusnya nih, kayak kalau dibilang main film jadi nggak pantas kayak gitu. Aku pernah kan lagi pemutaran trailer film horor aku yang sebelumnya, terus ada kayak salah satu dari jurnalis yang kayak ngomong, tapi yang gue bilang dari awal mereka kan udah cantik aja ya. So kayak terus gue harus gimana bang, muka gue emang begini ya kan, padahal itu udah yang kayak dipucet-pucetin, udah pakai keringet, udah acak-acakan, rambut nggak dicatok, nggak dikerli. Jadi emang pada akhirnya menurut aku tuh kembali ke persepsi dan perspektif orang dalam melihat sesuatu, dalam melihat aktor dan aktris, dalam melihat sebuah film pasti akan berbeda-beda, dan pendekatan yang akan dirasakan setiap orang setelah menonton film Janji Darah pun pasti akan berbeda. Jadi ya yang penting kita niatnya baik, terus cuma pengen melakukan yang terbaik dan berusaha menghibur masyarakat Indonesia. Masalah nanti outputnya gimana dan respon dari orang seperti apa, ya aku cuma berharap semoga diapresiasi. Tapi itu disebut kelebihan atau justru ada minusnya juga? Nggak tahu juga ya, jadinya kayak aneh-aneh aja gitu komentar-komentarnya yang kayak lucu-lucu. Tapi aku menemukan komentarnya lucu sih, lebih yang kayak ini kok udah lari tapi mukanya masih begini ya, terus kayak mukanya mau berubah gimana, mencong-mencong tiba-tiba, nggak juga kan gitu. Itu aja sih kalau Tapi aku. ada kesulitan nggak mungkin dari makeupnya sendiri yang merubah Wilna biar agak jelek dikit gitu atau gimana mungkin? Kayak aku juga jadi pas aku syuting itu udah yang kayak Wilna kita jangan makeup terlalu tebal ya, pokoknya kita makeup yang soft-soft aja. Oke, siap deh, atur aja. Jadi ya udah, kayak aku benar-benar memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang makeup di lapangan untuk melakukan apa di wajah aku atau style aku dan baju aku gitu. Film atau pengen tadi bilang masih cantik, kalau pengen ibaratnya mendingan sekalian peran yang benar-benar orang nggak bisa lihat cantik, terus pengen lu bener serem apa mau jadi setannya atau gimana? Problemnya nggak pernah ditawarin begitu sama produser ya. Mungkin aku selalu menghargai apapun keputusan dan juga apapun tawaran dari produser-produser Indonesia saat mereka memberikan tawaran ke aku, karena aku yakin itu udah berdasarkan pertimbangan dan diskusi mereka dan juga sutradara dan juga casting director. Jadi apapun yang mereka tawarkan, entah berupa skenario atau berupa karakter, dan menurut aku ceritanya oke, kerjasamanya bakal oke, pasti aku terima aja sih. Aku nggak yang terlalu kayak tapi nanti aku katakan ini lagi nggak sih, karena ya aku bilang tadi ujung-ujungnya fisik tuh bukan kita yang ngatur ya, kayak emang begini aja gitu, mau diapain lagi. Bingung. Bencana hutan dan Oh iya ya kalau aku pribadi semoga masalahnya cepat terselesaikan, nggak ada problem ke depannya, dan pemerintah juga bisa lebih. Nih cantik terus nggak pernah jelek. Pernah ngerasa jelek tuh kapan sih? Aku nggak pernah ngerasa cantik masalahnya. Yang ngomong kayak gitu tuh orang lain. Setiap kali ditanya aku selalu kayak aku ngerasa sih biasa aja. Ya kayaknya masih banyak orang yang jauh lebih cantik deh. Apalagi di dunia ini. Kayak kalau kita pergi keluar sana tampil prima, terutama di peran-peran tertentu, kadang-kadang kita butuh ekstra olahraga dan buat sehat juga kalau menurut aku, karena bakal ngerasain kok bedanya kalau kita olahraga dan gak olahraga. Dan kan kalau di Jakarta jarang olahraga, pasti mostly cuma naik mobil, naik motor, nyampe di tempat. Nggak mungkin yang kayak di Jepang 10.000 langkah gitu-gitu kan nggak mungkin. Jadi ya aku selalu nyempetin buat menggerakkan badan gitu. Ini udah body goals kemudian atau ada goalsnya lain untuk? Dibilang body goals banget sih kayaknya ya belum lah, masih harus lebih
toning badannya. Kenapa emang harus ditoning? Aku pengen lebih apa ya? Eksotis gitu. Enggak dong. Lebih toning tuh maksudnya kayak lebih kenceng. Jadi tetap kurus tapi juga enggak yang lembek-lembek gitu. Terus apa lagi ya, mumpung masih muda kayak aku pengen coba segala olahraga aja mumpung badan aku masih kuat dan ya fisik aku masih memadai lah. Terus kemarin juga sebelum syuting mungkin sempat jalan-jalan juga, puasin dulu sebelum kembali lagi ke dunia acting nih Kak Wilona. Oh yang aku ke Misol. Ya aku sempat ke Misol, ke Papua itu untuk diving trip. Jadi emang aku lagi menikmati masa-masa liburan karena kan kalau udah syuting nggak mungkin bisa kemana-mana lagi. Sekarang comeback lagi acting Kak Wilona. Yes, aku lagi promo untuk sinetron aku. Baru syuting episode 1 dan promo. Karena kayaknya udah banyak yang kangen banget aku tampil di layar kaca. Jadi ya udahlah setelah vakum beberapa lama kita berikan sesuatu yang manis untuk fans-fans dan juga penonton di luar sana. Apa yang buat akhirnya memutuskan oke gue balik ke sebagai ratu sinetron ya dulu disebutnya, seperti apa? Enggak lah, masih banyak yang lain yang lebih panjang episodenya. Apa ya? Mungkin satu sutradaranya itu yang emang udah 2 kali kerja sama bareng aku. Terus juga ceritanya aku suka dan lawan mainnya juga semuanya yang aku udah nggak sabar pengen kerja sama bareng. Contohnya kayak Om Yadi Timo, terus Kak Ronaldo Stockhorst, kayak senior aku di bidang ini dari zaman dulu. Jadi kayak aku excited buat kerja sama bareng. Berarti kan bisnis sekarang disampingin dulu nih kan, berarti harus waktunya di Kalau dulu nih. bisnis kan udah berjalan, jadi aku nggak gitu pusing sih karena udah running, udah ada timnya dan emang aku mungkin lebih tinggal kalau ada break syuting, meeting atau misalnya meluangkan waktu buat online meeting, jadi so far aman. Nah ini makanya kebetulan aku mau lanjut meeting lagi, jadi boleh ya. Mungkin sedikit Oke. Apa nih? kebiasaan Terakhir ya? burukmu, ya fun fact, Kebiasaan buruk. burukmu apa sih? Suka ini kelepasin kuku. Jadi aku kalau nggak ada kutek itu suka kayak iseng banget mainin tangan aku terus sampai kadang-kadang aku nggak sadar kayak kukunya aku kayak kayak gitu kalau aku lagi mikir, lagi kayak iseng. Makanya aku selalu berusaha untuk pakai kutek atau pakai sesuatu untuk nggak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan nggak boleh ditiru. Nah katanya kebiasaan menggigit 3 bagian tubuh katanya ya. 3 bagian tubuh apa tuh? Bibir, suka gigitin gitu. Itu kan kalau lagi greget, gitu. Beda dong. Tapi pernah nggak sih, misalnya kan suka gigit-gigit salah satu bibir juga. Ya mungkin namanya manusia tuh kayak wajar ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita lagi lagi anxious atau kita lagi kepikiran sesuatu atau mungkin lagi greget apa mungkin gigit bibir kayak wajar ya. Sampai berdarah pernah Kan nggak kita sih? sendiri yang gigit bibir kita sendiri. Sampai Nggak berdarah masalah. pernah nggak? Enggak sih, enggak yang sampai begitu, itu udah ekstrim ya, masokis tuh banget. Kalau gigit jari itu gimana? Dari kapan? Enggak gigit sih. Aku lebih yang kayak takut gigit jari banyak cacing-cacingnya kan. Iya, ntar cacingan. Tapi keganggu nggak sih Kak Wilona? Mungkin keganggu nggak sih sama kebiasaan itu? Udah berhenti sampai sekarang atau gimana? Enggak. Udah sebagian udah berhenti lah, udah better lah gitu. Apa nih jangan bilang kebiasaan baik nih, kebiasaan buruk apa? Tadi ngomong-ngomong soal kecantikan, akhir-akhir ini banyak komentar dari netizen yang membandingin kakak dengan Putri Zulhas. Itu bagaimana? Iya, astaga. Menurut aku sesama cewek nggak boleh saling membanding-bandingkan karena semua cewek itu cantik. Dan menurut aku kecantikan fisik itu tidak akan ada habisnya kalau dibandingkan. Lebih baik kita berfokus ke hal lain yang positif dan juga pada akhirnya kita nggak bisa bikin semua orang mengakui kecantikan kita atau bilang kalau kita tuh yang paling cantik karena kan ujung-ujungnya tergantung bagaimana orang lain melihat. Yang menurut kita cantik belum tentu menurut orang lain cantik. Jadi ya udahlah, biarinlah orang mau beranggapan apa. Kalau aku menurut aku kan terganggu kakak nggak tuh cantik banget ya, tapi banyak orang yang bilang kakak tuh cantiknya filter doang, tuh menanggapnya gimana sih kak? Ya gimana ya? Kalau aku sih namanya di sosmed disediakan, maksudnya filter-filter, disediakan sesuatu yang istilah kata tools-tools yang ada di platform sosial media itu namanya anak muda ya kita mah iseng-iseng aja, pakai-pakai aja for fun dan menurut aku selama itu tidak menyakiti siapapun, it's fine. Karena aku juga nggak mau yang kayak bilang kayak oh semua anak-anak muda nggak boleh ya pakai ini, nggak boleh pakai filter, nggak boleh coba sosial media ini karena itu adalah masa muda kalian. Lakukan aja apapun yang kalian mau pakai apapun terserah.
Ya yang penting tergantung pribadi kita aja, kayak jangan terlalu ditanggepin, jangan terlalu yang kayak dibaperin, karena komentar-komentar orang pasti akan selalu ada aja. Berarti nggak ngambil pusing ya kak sama komentar-komentar itu ya? Enggak ngambil pusing, malah kalau bisa aku mau cari lagi yang mana nih filter, aku mau pakai filter-filter yang aneh-aneh. Enggak, Terganggu juga dengan komentar orang ya berarti. aku nggak terlalu terganggu sih, karena bagi aku dari aku kecil kan aku emang udah ada di bidang entertainment yang dimana pasti ada konsekuensi kerja, dan konsekuensi kerja kan udah jelas, pasti orang akan selalu berkomentar apapun tentang personal life kita, tentang pekerjaan kita, tentang karya kita. Jadi itu adalah konsekuensi menjadi seorang public figure. Tapi dibanding-bandingin gimana kak? Kalau dibanding-bandingin gitu kesel gak sih? Yang kayak tadi aku bilang, aku sih nggak kesel, cuma alangkah baiknya kita semua tetap memberikan hal-hal yang positif ya, antara satu sama lain, jangan terlalu banyak membandingkan, karena pada dasarnya setiap orang itu cantik dan spesial. Mereka mempunyai kecantikannya masing-masing, mempunyai spesialnya masing-masing. Oke? Ngomong-ngomong soal personal life, banyak orang yang bilang Apa nih? Nggak kelar-kelar, aku udah mau cabut. Kakak Oke. katanya ada pacar baru, dan itu ada nggak sih rencana untuk menunjukin di sosial media? Kata siapa sih? Semua orang mah selalu begitu. Doain aja. Nah mungkin gigit jari sendiri. Ini masih balik ke gigit jari Tapi lagi. gigit jari itu bisa ngefek gak sih? Bikir jadi cepet atau gimana mungkin? Ini otak langsung lancar banget ini. Udah. Jatuh nih mundur-mundur ke belakang. Pikir gitu kak, kalau Apa? misalnya lagi bete atau lagi mikir tuh gigit. Enggak. Ya emang kebiasaan buruk aja ya. Ini ada kalian ntar lagi jatuh nih mundur ke belakang. Kalau untuk di hubungan kakak tuh sekarang udah lebih Iya. private ya kak? Aku dari dulu juga private sih, tapi kan namanya dulu kan mungkin pernah berpacaran dengan public figure, ya mungkin tanpa disadari kayak tersorot dan lain-lain, terus juga masa muda memposting-posting. Kalau sekarang ya kan lebih fokus ke diri sendiri, pekerjaan, karya, ya. Oke. Sebelumnya kakak udah ada pacar belum sih, yang kenapa nggak mau di-expose? Saat ini aku emang bener-bener lagi fokus dengan pekerjaan aku, bisnis aku, dan kayak kehidupan aku liburan sama teman-teman, liburan sama keluarga gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu aku pusingin. Udah kalian mau sampai keluar situ apa? Kenapa? Iya, karena kan sebenarnya intinya gini, sendiri atau kita bersama siapapun, ujung-ujungnya kebahagiaan dan menikmati hidup itu nggak bergantung dengan pasangan atau orang lain gitu. Oke? Baiklah, terima kasih. Ya, Kak Winona ya.